Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Cahyo Setiaji. Saya akan memberikan tutorial mengenai CPP Droid kembali pada mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, di sini kita akan membahas tentang percabangan. Percabangan atau if ya. Mungkin dalam bahasa pemrograman kita lebih mengenalnya dengan kata if. If atau jika. Nah, itu mungkin bahasa Indonesianya itu jika, jadi kita bisa mengingatnya dengan kata jika saja ataupun percabangan. Nah, percabangan atau if adalah suatu logika yang memerlukan syarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu proses. If dalam dunia nyata itu seperti kita memilih pasangan, kita pasti memiliki kriteria tertentu dalam memilih pasangan. Kalau ada seseorang yang cocok dengan kriteria kita, maka kita akan memilih dia sebagai pasangan kita. Lain halnya dengan seseorang yang tidak memenuhi kriteria kita, maka kita tidak akan memilihnya sebagai pasangan kita. Nah, kondisi syarat apa yang bisa kita implementasikan pada program if dalam bahasa C ini? Ada banyak sih, tapi kita ambil beberapa saja. Nah, misalkan jika kita memasukkan inputan, kita bisa melihat ataupun memasukkan kondisi apakah bilangan tersebut ganjil ataupun genap. Lalu kita bisa memberikan kondisi apakah bilangan tersebut merupakan kelipatan dari suatu bilangan. Lalu kita juga bisa memberikan kondisi apakah huruf yang kita masukkan merupakan huruf konsonan atau vokal, jika inputannya lebih besar atau lebih kecil dari suatu bilangan, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama kita akan mengenal fungsi if. Fungsi if ini adalah bentuk percabangan paling sederhana yang memiliki makna jika kondisi terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan, sedangkan jika kondisi tidak terpenuhi maka pernyataan akan diabaikan. Nah, sebetulnya ada banyak ya fungsi if-nya, ada 4 yang bisa kita terapkan dalam bahasa C ini. Yang pertama adalah if, yang kedua adalah if else, yang ketiga adalah if bersarang ataupun nested if. Jadi ada if di dalam if. Lalu yang selanjutnya adalah switch case. Nah, mungkin yang kita bahas terlebih dahulu adalah if dan if else. Nah, penjelasan if-nya sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita akan coba membuat sebuah project. Kita pilih project, kita pilih new, lalu kita masukkan namanya itu ganjil genap. Nah, create chap project. Nah, di sini kita tambahkan seperti biasa include stdio h header ya, jangan lupa ya. Lalu kita tambahkan int main kurung buka kurung kurawal buka. Kita tambahkan variabel ya. Di sini kita pakai tipe datanya integer, nama variabelnya itu x. Oke, kita lanjut, kita tambahkan statement output. Nah, kita minta user untuk memasukkan nilai x. Selanjutnya kita tambahkan statement input, yakni scanf, kurung buka, kutip, %d, kutip tutup, koma, dan x.
kita lanjutkan, kita masukkan pada fungsi if-nya. Nah, di sini kita tambahkan kondisinya ya. Seperti yang kita tahu bahwa bilangan termasuk bilangan ganjil atau genap dilihat dari sisa bagi dari pembagiannya dengan 2. Misalkan kita tambahkan di sini X modulus 2 sama dengan 1. Jadi ketika X dibagi 2 dan dia memiliki sisa pembagian sama dengan 1, maka dia merupakan bilangan ganjil. Tapi kalau misalnya X dibagi 2 dan memiliki sisa pembagian sama dengan 0, maka X merupakan bilangan genap. Tapi di sini kita hanya akan mencoba if saja, yang dimana kita akan menampilkan bahwa bilangan yang dimodulus dengan 2 dan memiliki sisa bagi sama dengan 1, maka dia merupakan bilangan ganjil. Ya, jadi kita di sini tambahkan printf %d ini untuk menyimpan nilai X pada statement output merupakan bilangan ganjil. Nah, koma X. Jangan lupa titik komanya ya di belakang ya. Nah, kita akan coba untuk jalankan. Kita compile dulu. Compile-nya berhasil, lalu kita jalankan. Nah, kita masukkan nilai X-nya. Misalnya kita masukkan 13. Nah, di sini terlihat ya, 13 merupakan bilangan ganjil. Jadi angka 13 memenuhi kondisi yang kita terapkan pada fungsi if. Nah, kita coba berikutnya, kalau misalnya kita masukkan 10, ya dia tidak menampilkan apa-apa karena kita belum menghandle angka yang tidak memenuhi kondisi pada if tadi. Jadi kita hanya bisa mengetahui apakah bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Kalau misalnya iya, maka kita tampilkan. Tapi kalau misalnya dia bukan, maka tidak kita tampilkan apa-apa. Nah, untuk menghandle atau mengatasi hal tersebut, maka kita gunakan if else. Nah, fungsi if else itu merupakan bagian kedua dari percabangan yang ada pada bahasa pemrograman C. Nah, bentuk percabangan if else adalah bentuk percabangan yang memiliki makna. Jika kondisi if terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan yang berada di dalam if akan dikerjakan dan pernyataan yang berada di dalam else akan diabaikan. Sedangkan jika kondisi if tidak terpenuhi, maka pernyataan yang berada di dalam if akan diabaikan dan pernyataan yang berada di dalam else akan dikerjakan. Nah, jadi kalau misalnya kondisi if-nya terpenuhi oleh inputan kita nantinya, maka dia akan menjalankan printf yang ada di dalam if. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan printf yang ada di dalam else. Tapi tidak hanya printf saja yang bisa kita tambahkan di situ, bisa juga fungsi-fungsi lain ataupun program-program lain. Hanya saja untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini, kita cukup menambahkan printf untuk menampilkan bilangan tersebut, untuk menampilkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan genap. Ya, kita tambahkan di sini printf kurung buka kutip seperti tadi ya, tambahkan %d. Maaf. Bilangan genap. Oke. Oke, nah ini sudah selesai handle-nya.
Oke, kita compile, lalu kita jalankan. Nah, kita masukkan di sini nilainya itu berapa ya? Misalnya 17. Nah, di sini 17 merupakan bilangan ganjil. Jadi di sini 17 memenuhi kondisi if, sehingga dia menampilkan 17 merupakan bilangan ganjil. Nah, kita coba jalankan lagi. Kita masukkan 18. Nah, 18 kan sudah pasti genap ya. Nah, karena 18 tidak memenuhi kondisi if, maka dia akan masuk ke else. Jadi ditampilkanlah 18 merupakan bilangan genap. Seperti itu. Nah, nih, jadi inti utamanya adalah kondisi yang ada pada fungsi if-nya ya. Kalau misalnya kondisinya terpenuhi, maka dia akan mengerjakan apa yang ada di dalam fungsi if. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke dalam fungsi yang ada di dalam else gitu. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.